Bapak Infrastruktur, itulah julukan yang seringkali disematkan kepada Presiden RI Joko Widodo seiring dengan digenjotnya pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Dalam beberapa tahun terakhir melalui tangan Kementerian PUPR, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan. Di sela kunjungannya ke Uzbekistan pada pekan lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memaparkan capaian pembangunan infrastruktur dalam kurun hampir 1 dekade ini. Lalu apa saja capaiannya kita akan ulas bersama dalam pembangunan infrastruktur era Jokowi. Kita lihat di slide yang pertama. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan dari 2015 hingga 2023, PUPR telah menyelesaikan pembangunan hingga 43 unit bendungan, pembangunan 1.181.120 hektar daerah irigasi. Kemudian ada juga rehabilitasi sebanyak 4.344.317 hektar jaringan irigasi. Tidak hanya itu, ada juga penyediaan sebanyak 44,27 meter kubik per detik air baku. Nah, selain itu juga ada pembangunan 1.347 unit embung, serta 2.002 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai. Kementerian PUPR terus melanjutkan penyelesaian 61 bendungan dari 2015 hingga 2024 di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka membangun ketahanan pangan dan juga ketahanan air nasional. Bendungan multifungsi yang dibangun bertujuan sebagai sumber air irigasi, air baku, energi listrik terbarukan, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan pariwisata. Kita akan lihat lagi slide berikutnya. Lalu bidang jalan dan jembatan, Basuki Hadi Mulyono mengatakan telah terbangun hingga 2.050 km jalan tol sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2023. Kemudian 5.833 km jalan nasional baru. Ada juga 122.492 meter jembatan, kemudian 25.638 meter flyover atau underpass yang telah terbangun, serta 583 unit jembatan gantung. Meski telah masif membangun infrastruktur jalan tol, Presiden Joko Widodo diketahui bakal mewariskan sebanyak 32 ruas jalan tol yang tidak rampung pembangunannya kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Perinciannya 32 ruas tol inisiasi Jokowi yang tidak rampung tersebut meliputi perluasan konstruksi di Jalan Tol Trans Jawa dan sejumlah ruas di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Merujuk data rencana strategis Kemen PUPR, total anggaran penyelenggaraan jalan pada masa jabatan Jokowi secara penuh dari periode 2015 hingga 2023 mencapai 489,31 triliun rupiah. Pendanaan tersebut diantaranya adalah untuk preservasi jalan, kemudian jembatan, peningkatan kapasitas jalan, dan juga pembangunan jalan tol. Kita geser ke slide berikutnya. Kita akan lihat di bidang perumahan. Basuki mengatakan bahwa PUPR telah membangun sebanyak 65.235 unit rumah susun, kemudian 37.516 unit rumah khusus, 1.432.278 unit rumah swadaya, dan 220.656 unit prasarana dan sarana utilitas. Nah, untuk bidang pemukiman telah disediakan SPAM kapasitas 33.275 liter per detik. Pengelolaan sampah dan juga sanitasi untuk 13,2 juta KK, kemudian penanganan kawasan permukiman hingga 93.943 hektar. Tidak hanya itu, ada juga pengembangan 15 kawasan PLBN terpadu serta 3.443 unit prasarana dan sarana pendidikan olahraga dan juga pasar. Di slide berikutnya kita akan lihat. Terkait dengan IKN, tentunya tidak lupa ya terkait dengan mega proyek IKN. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana terdapat 104 paket pekerjaan untuk pembangunan IKN tahun 2020 sampai 2024 dengan progres fisik yang telah mencapai 41,3%. Secara rinci kita lihat di sini sebanyak 25 paket sudah rampung, 61 paket masih dalam proses konstruksi,
dan 18 paket masih dalam tahap persiapan atau masih proses lelang. Dalam beberapa waktu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan terkait anggaran sejumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun di IKN Kalimantan Timur tahun 2024, yaitu mencapai 37,41 triliun rupiah. Anggaran itu dari sejumlah proyek di berbagai bidang seperti sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, dan juga bina konstruksi. Itulah tadi gambaran sejumlah infrastruktur yang dibangun di era pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita harapkan kehadiran beragam infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Dan yang pasti kita harapkan betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong perekonomian sekitar, bukan hanya ambisi membangun infrastruktur fisik semata tanpa terstruktur.